Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya Megawati tegaskan kader solid bergerak demi kemajuan partai. Mulai 1 Agustus, TPA Suung tak lagi menerima kiriman sampah organik. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri sekaligus memberikan arahan saat menghadiri bimbingan teknis anggota DPR DPRD fraksi PDIP se-Indonesia 30 Juli 2025 di Demeru Sanur, Denpasar. Megawati menegaskan agar para kader solid bergerak dan menjaga solidaritas partai demi kemajuan partai. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tiba di Demeru Sanur pukul 16.40 WITA, didampingi Prananda Prabowo. Kedatangan orang nomor 1 di Partai Moncong Putih tersebut disambut para pengurus dan kader DPP PDI Perjuangan. Setibanya di lokasi, Megawati bersama rombongan langsung memasuki lokasi kegiatan yang tertutup dari awak media. Setelah sekitar 2 jam, Megawati langsung keluar meninggalkan lokasi acara pada pukul 18.44 WITA. Saat keluar, Presiden kelima itu juga didampingi oleh 2 anaknya, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Saat ditemui usai menerima arahan Megawati, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Yasona Laole menyampaikan arahan Megawati meminta kader-kadernya melaksanakan arahan dari DPP PDI Perjuangan. Selain itu, kader juga agar bergerak secara solid untuk selalu menang dalam semua perjuangan yang dilakukan partai. Yasona mengaku Mega tidak memberikan instruksi khusus termasuk soal kongres partai. Si Sony, jangan main-main duit, jangan korupsi, ya, supaya arahan DPP dikerjakan, konsolidasi lah, biasa. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP Adian Napitupulu juga menjelaskan arahan yang diberikan Megawati. Adian Napitupulu menyampaikan legislator PDI Perjuangan ditegaskan agar mengetahui bagaimana menggunakan kewenangan agar berpihak kepada masyarakat dan cara menghitung anggaran. Terkait konsolidasi menjelang Rakernas, Adian Napitupulu mengaku tidak ada membahas hal tersebut. Arahan hanya fokus pada konsolidasi penguatan partai. Harus mengetahui ya bagaimana kemudian menggunakan kewenangan kita untuk berpihak pada rakyat, dan kita harus tahu bagaimana guna menghitung anggaran. Kita harus banyak hal lah, panjang lah. Tadi juga kan dijelaskan soal konsolidasi, dan apa ini konsolidasi soal kongres juga ke depannya? Nggak ada pembicaraan itu. Kita cuma konsolidasi untuk penguatan partai. Sampai tadi pernyataannya begitu. Sebelumnya, Ketua Bidang Politik DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka bimbingan teknis menyampaikan beberapa penekanan, diantaranya bagaimana ke depan seluruh kader bisa menyatukan visi dan misi, bisa menjalankan solidaritas partai, dan bisa bersama-sama menjalankan program-program pemerintah yang sudah akan mulai turun, supaya bisa diawasi sehingga programnya bisa tepat sasaran. Ke depan ini kita menyatukan visi dan misi untuk bisa menjalankan soliditas partai, kemudian bagaimana kita bisa bersama-sama menjalankan program-program pemerintah yang sudah mulai akan turun supaya bisa diawasi sehingga memang sebesar-besarnya adalah untuk seluruh kategori. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bali, I Ketut Suryadi alias Boping mengungkapkan bahwa dalam pembukaan BIMTEK, Puan Maharani menugaskan kepada seluruh kader untuk mulai introspeksi diri, jangan sampai terjebak pada kegaduhan politik yang terjadi dan menjaga soliditas partai. Tentu
lebih menekankan pada kita mesti turun ke masyarakat, dengan lebih substantif dalam rangka membuat program kebijakan politik dan kebijakan publik itu bermuara pada kebutuhan rakyat. Bimbingan teknis diikuti 3.204 kader PDIP yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia. Suparyana, Bali TV. Pemirsa, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Unwar melantik sebanyak 97 dokter pada pelantikan ke-32. Para lulusan telah dibekali ragam kompetensi unggulan dan diyakini mampu bersaing di taraf internasional. FKIK Unwar melantik sebanyak 97 dokter pada pelantikan dokter ke-32 tahun 2025. Rektor Universitas Warmadewa Profesor Gede Surenayo Pandit menyatakan 97 dokter yang dilantik telah memenuhi kompetensi 100% dan telah terakreditasi unggul. Alumni yang telah lulus dari FKIK Unwar telah mampu bersaing secara nasional dan internasional. Suatu proses panjang mengikuti berbagai aturan dan tata kelola yang berlaku di Indonesia, sehingga profesi dokter dan mereka sekali lagi telah memenuhi kompetensi sebesar mendekati 100%, sehingga memang sangat layak dan patut profesi dokter terakreditasi unggul. Ketua Yayasan Profesor Anak Agung Gede Oka Wisnumurti menyatakan apresiasinya terhadap para peserta pelantikan dokter yang memiliki ragam prestasi. Bahkan potensi para dokter yang ada di FKIK Unwar telah melampaui standar nasional. Bahwa proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Warmadewa sudah berjalan dengan baik dan tentu sudah melampaui standar nasional. Dan saya berharap bahwa para dokter yang akan dilantik hari ini bisa melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan di satu sisi. Yang kedua, dokter itu adalah pelayan masyarakat dan bisa melayani dan memberikan edukasi tentang kesehatan dan tentu bisa membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Dekan FKIK Unwar Dr. Made Indra Wijaya menyatakan, sebelum dilantik proses yang dilalui oleh para dosen dan mahasiswa sangat berat, baik itu menempuh sarjana kedokteran dan juga profesi. Berbagai kompetensi unggulan telah dibekali lulusan, salah satunya perkuliahan yang menggunakan bahasa Inggris sehingga memiliki potensi unggulan sebagai dokter di bidang pariwisata. Di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, kompetensi unggulannya itu di travel medicine. Ada 2 dosen kami yang belajar di Liverpool School of Tropical Medicine, belajar postgraduate professional diploma in travel health. Ada juga yang meneruskan ke postgraduate professional diploma in medical tourism di Switzerland. Keunggulannya adalah di travel medicine, kedokteran pariwisata. Dan mulai tahun lalu kami juga punya kelas English. Semua perkuliahan, diskusi, seharian menggunakan bahasa Inggris. Persentase kelulusan yakni CBT 84,07%, OSCE 100% dengan nilai tertinggi 95 dan CBT 90. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dokter yang diikuti oleh 97 orang dan diawali dengan menjaya-jaya. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, puncak karya Pitra Yadnya, Sawa Bedana, Sawa Resi, Atma Bedana, Pasak Gel-Gel Pegatapan, diikuti oleh 23 Sawa Pasak Gel-Gel Pegatapan. Prosesi diikuti oleh ratusan kerama, keluarga pesemotonan Pasak Gel-Gel Pegatapan sebagai wujud bakti kepada para leluhur.
Prosesi diawali dengan iring-iringan badai menuju setra yang diusung oleh Krama Pesematonan Pasak Gel-Gel Pegatepan. Menurut Jero Mangku Ketut Gunung sebagai Manggala karya ini melibatkan 3 pedadian Pasak Gel-Gel Pegatepan. Karya Sawa Wedana ini rutin diadakan 7 tahun sekali. Diharapkan karya ini bisa terus berlanjut karena sangat banyak manfaat yang dirasakan. Nah, indik pemargi Sawa punika akhirnya ni 23 nanging kempon saking tigang dadia siki saking dadian sitiang saking Pasak Gel-Gel Pegatepan sapunika naler patah saking Pasak Gel-Gel Pegatepan saking Pak Nengah Kerti punika nenten medaging sawa melantur sane kaping 3 Pak Nengah nirke nika medue sawa 4 dadosne akeh sawa 23 maka sami sanaan atiwa-atiwa punika saking dumun punika pitung warsa sapunika. Kantos mangkin ampun pegentosan mekaryana. Selaku prajuru Bendesa Adat Bantas Nengah Jenek mengucapkan terima kasih kepada Pesematonan Pasak Gel-Gel Pegatepan yang sudah mampu melestarikan adat budaya Bali dengan mengadakan karya pitroyatnya Sawa Wedana, Sawa Resi, dan Atma Wedana. Selaku prajuru, pihaknya berharap karya seperti ini terus dilaksanakan sesuai program Pesematonan Pasak Gel-Gel Pegatepan. Pun persida ngewentena ngelestariang adat budaya sane wenten ring Desa Adat Bantas utamine ngeninin ngemargiang pitrayatnya Nyawa Wedana nangun Sawa Resi lan Atma Wedana. Punika dumugi kepungkur wekas taler persida napi malih iwau sampun katurang saking kempon saking tigang dadia mangdennya kepungkur wekas taler persida ngemargiang pemargi kadi asapuniki santukan napi wastane semeton dadia Pasak Gel-Gel puniki ibun punika pura ibu kawitan wenten megana iriki taler kayangan 3 iriki. Sementara tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Karangasem Nengah Rinten mengapresiasi positif karya ini yang sudah memargi antar labdo karya. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Karangasem yang sudah mendukung karya ini sehingga bisa sukses. Mengudana titiang saking tokoh masyarakat selaku perwakilan dua ring Kabupaten Karangasem ring legislatif ngaturang suksema dumugi semeton dadia karya dua presida memargi antar lan titiang nganganin semeton dua ngaturang suksema majeng ring Bapak Bupati sampun presida rauh ring upekara semeton titiang niki ring Desa Adat Bantas. Di setra sawah yang diletakkan di 2 lembu dibakar atau diprolino. Selanjutnya digelar prosesi nguyek dan ngereka serta diakhiri persembayangan bersama. Agus Sudiatmike, Bali TV. Mulai 1 Agustus, TPA Suung tak lagi menerima kiriman sampah organik. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Di
adik percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, terhitung mulai 1 Agustus 2025, tempat pembuangan akhir TPA Regional Sarbagita Suwung tidak lagi menerima kiriman sampah organik. Selanjutnya, TPA seluas 32,4 hektar ini akan ditutup secara permanen pada akhir Desember 2025. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam siaran pers pada Rabu 30 Juli 2025. Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra menjelaskan bahwa tahapan pembatasan hingga penghentian operasional TPA Regional Sarbagita Suwung tertuang dalam Surat Gubernur Bali nomor B 24/604/3664 PSLB 3 PP KLH DKLH tertanggal 23 Juli 2025. Surat yang ditujukan kepada Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 921 tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, penghentian pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka, open dumping pada tempat pemrosesan akhir sampah regional Sarbagita Suwung. Mengacu pada keputusan Menteri LH, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI tersebut, pengelolaan sampah dengan sistem open dumping harus dihentikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterbitkannya surat tersebut. Selanjutnya wajib mengikuti tahapan dan proses yang tertuang dalam dokumen rencana penghentian pengelolaan sampah sistem open dumping. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk mulai 1 Agustus 2025, TPA Regional Sarbagita Suwung tidak lagi menerima kiriman sampah organik. Guna menyukseskan tahapan ini, pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung diminta mengoptimalkan operasional tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R dan tempat pengolahan sampah terpadu TPST yang telah terbangun maupun yang akan dibangun. Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung juga didorong untuk mempercepat implementasi Gerakan Bali Bersih Sampah GBBS, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, dan pengelolaan sampah berbasis sumber PSP PSBS di seluruh desa, kelurahan, dan desa adat, atau mencari alternatif solusi metode lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, sampah menjadi momok yang memprihatinkan bagi lingkungan. Selain penanganan secara komprehensif oleh pemerintah, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sangat diperlukan. Peduli akan lingkungan itu tak tampak di Jalan Gunung Himalaya dan Pasar Utara. Terpantau terdapat satu titik tempat pembuangan sampah liar dan satunya lagi sudah dibersihkan dan digunakan untuk berdagang. Meski terdapat baliho peringatan dari pemerintah Kota Denpasar, warga yang tak peduli akan lingkungan dengan seenaknya membuang sampah. Dalam baliho yang membentang tersebut berbunyi, kepada masyarakat Kota Denpasar dilarang membuang sampah ke sungai atau tanah kosong, dilarang membuang limbah padat cair ke sungai, dilarang membakar sampah di sembarang tempat, dilarang menaruh sampah di tempat umum, di atas trotoar dan telajakan. Sanksinya pun telah tertera dalam spanduk tersebut, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2015.
Masyarakat dihimbau untuk swakelola di desa atau kelurahan setempat. Hal itu tidak digubris oleh pembuang sampah sembarangan, sehingga lingkungan menjadi tercemar. Sementara di Simpang 3 Jalan Gunung Himalaya 2 yang dahulunya TPS liar kini diubah menjadi lapak pedagang. Hal itu untuk mengantisipasi warga dalam memanfaatkan telajakan jalan untuk menjadi TPS liar. Salah satu pedagang di Simpang 3 mengaku bahwa sebelum ia berjualan, tempat ini merupakan TPS liar. Bahkan sudah berjualan pun masih ada warga yang membuang sampah di tempat ini. Biar menghindari sampah biar tidak banyak di sini. Sembarangan. Sejak kapan berjalan di sini, Bu? Kalau yang berdagang mulai 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Oke. Berarti baik kali baru pertama kali. Baru mulai di Hari ini. 12 malam. Kadang jam 1. Iya kemarin. Kemarin 2 kretek. Sementara warga Madesuci mengaku bahwa sampah sempat meluber di tempat ini. Untuk mengatasi hal itu, ia melaporkan permasalahan ini ke Babin Kamtipmas Desa Pemecutan Kaja, dan tempat itu dijadikan tempat berdagang sehingga pembuang sampah berpikir 2 kali untuk melakukan aksinya. Ide minta sama Pak Babin, juga izinkan sama Pak Kaling. Gimana Pak kalau tempat pembuangan sampah ini sembarangan, orang bisa dipakai tempat jualan gitu, istilahnya menyerang orang yang buang sampah lah biar nggak sembarangan gitu ucapan. Kasihan Pulau Bali darurat sampah. Ketika sudah bersih banyak orang minta jualan di sini. Kenapa nggak kemarin waktu masih kotor di sini mau masuk? Kayak gitulah modelnya. Setelah bersih di sini aku mau masuk, aku juga ikut ya tidak bisa gitu. Kan gitu. Kita yang jaga malam-malam di sini. Indrawan, Bali TV. Sementara itu pemirsa, dari bulan Januari hingga Juli 2025, kasus demam berdarah di Kota Denpasar mencapai 1.116 kasus. Kasus demam berdarah terbanyak terjadi di Desa Ubung Kaje, yaitu 129 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Nyoman Dana menyampaikan, dibandingkan periode yang sama dari bulan Januari hingga Juli tahun 2024 lalu, jumlah kasus demam berdarah tahun 2025 mengalami penurunan. Jumlah kasus demam berdarah tahun 2024 lalu 1.140 kasus. Nyoman Dana menambahkan, dari 1.116 kasus dari bulan Januari hingga Juli 2025 ini, kasus tertinggi terjadi di Desa Ubung Kaja yakni sebanyak 129 kasus. Diikuti Kelurahan Sesetan 95 kasus, Kelurahan Padang Sambian 89 kasus, Desa Sidokaryo 77 kasus, dan 32 kasus di Desa Padang Sambian Kelot. Berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya mengendalikan wabah demam berdarah di semua wilayah di Kota Denpasar, mulai dari penyuluhan demam berdarah, fogging massal, hingga gerakan pemberantasan serang nyamuk secara serentak. Kasus-kasus tertinggi di tahun 2025 ini berdasarkan 10 desa kelurahan dengan kasus tertinggi ada di Desa Ubung Kaje sebanyak 129 kasus, dan ini ada di Kecamatan Denpasar Utara. Kemudian di Kelurahan Sesetan ada 95 kasus. Kemudian Kelurahan Padang Sambian ada 89 kasus, Desa Sidokaryo 77 kasus, Desa Pemecutan Kelot 58 kasus. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian juga sangat diharapkan dengan berperilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yana, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi tingkatkan kejujuran melalui pendidikan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengumpul Ijen selaku anggota pengalian ini pengumpul jumlah warga Serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, adanya penurunan kejujuran orang Bali sangatlah disayangkan. Padahal ciri khas orang Bali ada jujur, loyal, ramah, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Untuk itu, melalui pendidikan bisa dijadikan upaya dalam mengembalikan karakter orang Bali yang jujur. Orang Bali kini sebagian besar menjadi pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi. Hal tersebut ditenggarai menjadi penyebab menurunnya kejujuran orang Bali. Ajaran leluhur yang telah ada sejak dulu sebaiknya diajarkan kembali pada generasi muda. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi Unwar, Profesor Anak Agung Gede Oka Wisnumurti. Ini tentu merupakan warning bagi kita bahwa ciri khas dan keunggulan orang-orang Bali itu dikenal jujur, pesaja, loyal, pekerja keras, ramah, dan memiliki solidaritas dan sangat welcome dengan kehadiran saudara-saudara yang bukan dari Bali. Inilah ciri khas orang Bali. Dalam dinamika perkembangan kehidupan dan tuntutan-tuntutan ekonomi yang begitu sangat masif yang dirasakan oleh masyarakat, ini kemudian bisa mendegradasi nilai-nilai luhur dan nilai-nilai keunggulan orang Bali, yang salah satunya adalah berkaitan dengan kejujuran itu. Jadi konsep karma pala yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali, saya pikir ini perlu terus ditumbuh kembangkan. Hal senada juga diungkapkan oleh akademisi Unwar Profesor Gede Surenaya Pandit. Ia menyampaikan salah satu upaya dalam meningkatkan kejujuran saat ini adalah menanamkan nilai-nilai luhur di bangku kuliah. Sehingga melalui kearifan lokal dan nilai luhur tersebut timbullah karakter yang jujur. Bisa setuju ya, dengan karena penurunan itu kan belum 100%. Jadi masih berapa persen terjadi. Jadi tidak semua orang Bali. Jadi masih ada paling tidak di Warmadewa ya, lulusan kita, sivitas akademika kita itu integritas mereka untuk memperjuangkan ya, budaya, adat Bali, dan integritas sebagai orang Bali. Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam mengembalikan karakter orang Bali. Melalui pendidikan akan membentuk karakter yang baik. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, pembongkaran 48 bangunan melanggar di kawasan Pantai Bingin Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Senin 21 Juli 2025 berdampak terhadap nasib para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dan bekerja di tempat tersebut. Untuk itu, pemerintah sudah seharusnya bersikap dan memberikan pendampingan atau pelatihan terhadap beberapa pekerja yang sudah kehilangan mata pencaharian mereka.
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung Wayan Adi Arnawo membongkar 48 bangunan melanggar di kawasan Pantai Bingin Pecatu Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Senin 21 Juli 2025. Penertiban sempat berlangsung dramatis dan mendapat penghadangan dari beberapa karyawan yang menolak pembongkaran tersebut. Meski pembongkaran tersebut akhirnya tetap berlangsung, ditemui dalam sebuah kesempatan Profesor Rumawan Salahin turut memberikan tanggapan dengan adanya pihak-pihak yang termarginalkan ataupun beberapa karyawan-karyawan dari usaha akomodasi pariwisata yang digusur atau dibongkar oleh pemerintah Kabupaten Badung. Menurutnya perlu adanya kerjasama dan pendampingan dari pihak pemerintah, sehingga seluruh karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja bisa diberikan latihan keterampilan yang terkait dengan bidang dan kemampuan mereka untuk bisa nantinya menjadi bekal mendapatkan pekerjaan ataupun bisa dididik dan dibina melalui pemberian permodalan UMKM. Sehingga dengan demikian mereka akan menjadi wirausaha. Sebab harus disadari ini adalah konsekuensi mereka bekerja di tempat yang tidak terlindungi oleh hukum. Meski hal tersebut merupakan resiko dari pekerja, namun dirinya berharap pemerintah tetap memberikan pendampingan untuk bisa hidup berkesinambungan. Ini adalah konsekuensi mereka bekerja di tempat yang memang tidak terlindungi oleh hukum. Jadi boleh dibilang ini tidak dia bekerja tidak di tempat yang sah kita katakan, karena tidak ada izin untuk mereka lakukan, sehingga ini adalah sebuah risiko. Tapi saya berharap pemerintah tetap mendampingi mereka untuk bisa berkesinambungan kehidupan mereka. Profesor Rumawan kembali menekankan tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dinilai sudah melalui pertimbangan dan sudah sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sanksi-sanksi tersebut sudah dilakukan melalui surat pemberitahuan ataupun peringatan, dan ketika membandel salah satu tindakan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu adalah tindakan eksekusi ataupun pembongkaran paksa terhadap bangunan yang dianggap sudah melanggar. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa Kejagung tetapkan 8 tersangka baru kasus korupsi kredit bank ke PT Sritex. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis.
Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 8 tersangka dalam penanganan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Dari 8 tersangka baru yang ditetapkan, 7 diantaranya langsung dijebloskan ke tahanan, sementara 1 lainnya menjadi tahanan kota. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 8 tersangka dalam penanganan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Dari 8 tersangka baru yang ditetapkan, 7 diantaranya langsung dijebloskan ke tahanan, sementara 1 lainnya menjadi tahanan kota. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Nur Cahyo Jungkung Madio mengumumkan penetapan dan penahanan pada tersangka 7 dari 8 tersangka yang baru dijerat langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nur Cahyo menyatakan para tersangka terbukti menyalahi ketentuan dalam pemberian dan penggunaan kredit ke PT Bank BJB, PT Bank DKI Jakarta, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 1 tersangka jadi tahanan kota karena alasan kesehatan. Antara DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk dan entitas anak usaha, bahwa berdasarkan dengan alat bukti yang sudah kami peroleh, antara lain yaitu keterangan saksi, tadi sudah disampaikan Pak Kapus Penkum, kurang lebih sebanyak 175 saksi dan ahli, serta surat yaitu dokumen terkait dengan proses kredit ini tentunya yang telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik. Maka pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini. Penyidik berkesimpulan telah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Ke-8 tersangka tersebut, yang pertama AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023. Yang kedua BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga, PS. Langkah tegas Kejagung ini menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor keuangan, terutama terkait penyaluran kredit. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Kuta meringkus 2 pelaku perampokan money changer yang dilakukan oleh warga asing. Modusnya, pelaku menukarkan uang dan korban diminta mengantarkan ke tempatnya. Dua tersangka perampokan yakni Tajadin Hajiyep alias Yepotia, 34 tahun, warga negara Azerbaijan, dan Evgeny Viktorovic Pak alias Joni, 34 tahun, asal Uzbekistan. Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Putra mengatakan aksi perampokan money changer di Villa Jalan Segara Merta Kuta ini berawal dari korban mendapatkan pesan dari tersangka Tajadin Hajiyep menanyakan nilai tukar mata uang kripto melalui media sosial. Korban berinisial AR menyampaikan jika nilai tukarnya 15.855 per 1 USDT. Akhirnya tersangka sepakat dengan harga tersebut dan mengatakan akan menukar 9.700 USDT senilai 153.800. Selanjutnya tersangka nego supaya dibulatkan menjadi 154 juta dan korban sepakat. Tersangka menambahkan uang yang akan ditukar sebesar 2.350 USDT sehingga total uang yang mau ditukar sebesar 12.050 USDT dengan total nilai tukar sebesar 191.150.000. Tersangka meminta supaya uang tersebut diantarkan ke villa pada pukul 11.30 WITA.
Selanjutnya AR menyuruh Mok Ezekiel, Tan Elang, dan M. Faisal mengantarkan uang tersebut ke TKP. Pukul 11.27 WITA, Elang dan Faisal berangkat membawa uang 191.150.000. Sesampainya di TKP, tersangka mengirim video ke korban saat Elang dan Faisal menghitung uang. Setelah menghitung, Evgeny turun dari lantai 2 mengenakan helm dan masker mengaku dari Interpol. Evgeny langsung mencekik leher Faisal, sedangkan Tajadin mencekik leher Elang. Elang langsung berontak dan berhasil melepaskan diri, lalu keluar dari villa. Saat Elang mau mengambil sepeda motor, kedua tersangka memegang Faisal, Evgeny, dan langsung mengambil uang yang ada di lantai. Saat Elang dan Faisal kabur, dikejar oleh Evgeny, sedangkan Elang mengambil sepeda motor, lalu pulang mencari orang tuanya untuk meminta tolong. Saat balik ke villa, Elang melihat Faisal ditindih oleh Tajadin di lantai. Setelah itu Tajadin mengambil uang yang ada di lantai dan langsung kabur keluar dari villa, dikejar oleh Faisal menggunakan sepeda motor. Akhirnya di jalan segera nadi, Faisal menabrak Tajadin hingga jatuh. Uang yang dipegang tersangka berhamburan di jalan dan berhasil diamankan warga. Sedangkan tersangka Joni yang lagi satu berhasil melarikan diri dan dibekuk di Bandara Ngurah Rai akan kabur bersama pacarnya ke Bangkok, Thailand. Operandinya para pelaku ini yaitu mereka memang sengaja menyasar masyarakat kita yang berusaha di bidang penukaran uang, ya. Dia menghubungi, tadi sudah saya sebutkan tadi, salah satu paspor, yaitu karena paspor itulah yang digunakan sebagai identitas sehingga korban percaya dan mau membawa sejumlah uang ke tempat yang sudah ditentukan oleh para pelaku. Nah, pada saat pelaku ataupun korban sedang menghitung uang, ya, mengecek jumlahnya, datang salah satu pihak, ya, yang mengaku sebagai dari Interpol. Kapolsek mengimbau agar pengusaha penukaran uang lebih hati-hati dan selektif melayani customer. Pihaknya sudah menyiapkan pengawalan pengiriman uang tanpa dipungut biaya atau gratis. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pulang kampung. King of Sparkle bakar semangat atlet Buleleng. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah, di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Nyai bengong men. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Beli, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat? Bawayan
wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ada jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangat punya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, emate, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan saya nak tanaki, awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Letnan Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan yang dikenal sebagai King of Sparko hadir untuk mengobarkan semangat atlet-atlet Buleleng menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2025 di Monumen Perjuangan Buana Kerta, Desa Panji. Sebagai putra Buleleng, King of Sparko, Eka Wira yang merupakan perwira menengah Pamen TNI AD dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus Kopassus ini menyampaikan pesan yang membangkitkan semangat para atlet. Ia menekankan bahwa target utama kontingen Buleleng adalah menjadi juara. Menurutnya, kemenangan bisa diraih melalui kekompakan, kerjasama tim, serta kemampuan memahami kekuatan dan kelemahan lawan. Ia juga menjelaskan bahwa mengenali lawan menjadi kunci penting dalam meraih kemenangan. Hanya satu juara, di mana juara itu bisa didapatkan melalui soliditas, kekompakan, kemudian saya sampaikan tadi pertama, ketahui musuh kita, lawan kita apa dia kemampuan lebihnya. Dari sana kita bisa menganalisa teknik apa buat mengantisipasi keunggulan dia dan menutupi kekurangan kita. Itu yang saya paling penting. Kalau dia memiliki Ketua Umum KONI Buleleng Ketut Wiratmaja menyatakan Monumen Buanokerti dipilih sebagai lokasi apel kebulatan tekad para atlet jelang Porprov karena memiliki nilai sejarah dan semangat perjuangan yang kuat. Semangat itulah yang akan diwariskan ke atlet-atlet Buleleng. Kemerdekaan. Di samping itu, ini merupakan tempat bagaimana pendiri Kota Singaraja, Anglurah Ki Barak Panji Sakti, yang tempatnya bersebelahan di Pemeraman sebelah. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk bagaimana menjadikan Buleleng adalah kota yang terbaik. Saatnya atlet-atlet Kabupaten Buleleng menunjukkan sportivitas, menunjukkan perjuangan yang maksimal, sehingga ketika kabupaten kota lain mereka adalah mantan juara, Buleleng hadir sebagai calon juara Pekan Olahraga Provinsi Bali 16. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KONI Buleleng terus mematangkan persiapan menjelang kompetisi dengan mengikuti 47 cabang olahraga di 50 nomor pertandingan. Pihaknya terus melakukan pemantauan, evaluasi, serta memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan. Yasri Yuli, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, nelayan Desa Adat Sanur seminggu terakhir tidak bisa melaut karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti angin kencang yang disertai gelombang tinggi dan hujan lebat. Tak hanya itu, gelombang besar Pantai Sanur juga berpengaruh terhadap sepinya kunjungan wisatawan dan berdampak terhadap para pedagang dan jasa penyewaan wisata air seperti kano. Beginilah suasana Pantai Sanur
dari pantauan Kamis pagi, Pantai Pasir Putih ini tampak sepi dari aktivitas wisatawan. Bukan tanpa sebab, angin kencang disertai gelombang tinggi membuat para wisatawan enggan untuk berkunjung apalagi untuk berenang. Apalagi hujan yang kadang turun dengan tiba-tiba kerap membuat para pedagang yang berjualan di pinggir pantai dibuat repot dan tergesa-gesa untuk menyelamatkan dagangannya. Sepinya wisatawan sejak beberapa hari dampaknya juga dirasakan oleh warga yang menyewakan kano dan sepeda. Selain itu, para nelayan sejak seminggu terakhir juga tidak berani melaut untuk mencari tangkapan ikan akibat cuaca buruk. Perahu-perahu yang biasanya digunakan para nelayan untuk mencari ikan terlihat bersandar di bibir pantai. Apalagi isu tsunami yang sempat diumumkan oleh BMKG semakin menambah kekhawatiran para nelayan untuk melaut. Kondisi tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Nelayan Mina Segara Ayu, Desa Adat Sanur, Nyoman Adiase. Sementara tidak berani, Pak, karena terkait cuaca dan juga dari situasi kemarin berita BMKG kan ada tsunami kan, jadi termasuk angin kencang juga tidak berani. Berarti dari pagi Bapak tidak ada aktivitas melaut? Tidak ada, sementara ini tidak. Pak, untuk pengunjung dari kereta apa dari Iya, termasuk di karena cuaca dingin dan juga angin kencang dan hujan. Gelombang laut tinggi diperkirakan akan melanda sejumlah perairan di wilayah Bali selama beberapa hari ke depan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar merilis peringatan dini yang menyebutkan potensi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter mulai Senin 28 Juli 2025 pukul 08.00 WITA hingga Kamis 31 Juli 2025 pukul 08.00 WITA. Wilayah yang diprediksi terdampak gelombang tinggi meliputi Selat Badung, Selat Bali, bagian selatan, Selat Lombok, bagian selatan, dan perairan Selat Pulau Bali. Selain itu, gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter juga berpotensi terjadi di perairan utara Bali dan Selat Lombok bagian utara. Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas angin kencang yang melintas di sekitar wilayah Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Wakil redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.